Selamat datang. Silakan. Selamat datang, Mas. Akhirnya setelah sekian lama kita syuting lagi ya. syuting lagi. Selamat datang. Mohon maaf ya Sudah. para penonton kita. Terakhir kita di bulan 5 bulan yang lalu. Dia yang sibuk ya, bukan kami, bukan saya. enggak sih, ya karena sama-sama sibuk. Tapi selamat datang kembali, kita akan meramaikan lagi dunia perocehan. Nggak, kalau dunia percobaan-cobaannya terlalu basi kan. Oke. Tema kita hari ini. Nggak, kenapa harus berdiri Tema sih kita pertanyaan? hari- Nggak, kenapa harus berdiri pertanyaan gue? Opening ini. Oh ya, opening. Tema kita hari ini adalah tentang apa ya? Apa? Dia mikir soalnya. Apa namanya ini? Permasalahan cari kerja. Banyak yang mengeluh gini, kayak susah cari kerja. Nanti kamu apa namanya lulus kuliah susah cari kerja. Oke, kita akan segera memulai konten kita ini. Aduh, mulutku gatal. Ya, apa namanya? Mohon maaf, kami baru syuting. Iya. Dan selamat Idul Adha bagi Selamat. yang menjalankan. Kan ini nggak tahu kapan postingnya. Itu serah aku dong. Udah lewat nanti. Ya udah, kalau gitu selamat Natal dan selamat tahun Belum, baru. anjir. Ya kan nggak tahu kapan Oke, postingnya. langsung kita ke lokasi kita buat ngebahas tentang apa tadi? Sibuknya cari kerja, susahnya cari kerja. Susahnya cari kerja. Check it out. Always keeping us restless with the lights, keeping us restless with. Anjir sudah mulai. Ya, Anjir. belum dihadapkan ke sini anunya. Bangsa. Oke, kita di mana nih? Di Di- RK again. Tempat kita biasa syuting di sini. Tidak bosan-bosannya. Tidak bosan-bosannya. Kita mengingatkan. Kita mengingatkan. Itu kayak ini loh. Tidak bosan-bosannya kami mengingat. Itu kayak apa namanya? Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bahwa ada Like- link di bawah yang Kayak bisa kayak, kalian kayak YouTube apa namanya yang spill ini aku kadang-kadang nonton tuh kan. Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan ini acara spill. acara anu kah? Acara ini Yang film-film itu spill. anu film. Ngebahas film gitu, Iya. ulasan. Oke, Jadi tema kita hari ini akan adalah bahas tentang susahnya cari kerja kerja. gitu ya. Maksudnya please lah. Ini kan 2023 ya. yes. Gimana teknologi itu semua sangat berkembang dengan pesat gitu. Tapi aku kok nggak pakai kacamata hitam. Sembarang mah Hendra. Cet. Nah, jadi gini, aku sering Mendengar. sering lihat juga gitu kayak nanti pas sudah lulus. Oh iya, STLR. STLR keju. Makasih. Thank you, Sa. Jadi gini, kayak habis kuliah itu kamu nanti susah cari kerja. Iya. Ya kan? Susah cari kerja, terus apa namanya? Pokoknya kayak di dunia ini, bukan di dunia ini. Misalnya kamu di sini ya, itu kayak nggak ada lowongan gitu. Iya, banyak yang Sebenarnya bilang gini, sebenarnya bukan susah cari kerja Ki. jadi Pelamarnya aja yang malas. bukan malas, banyak nuntut gitu loh. Kamu tahu nggak kenapa banyak nuntut? Hah? Apa? Tahu nggak? Kenapa? Salah satunya. Kebanyakan nonton postingan yang di Instagram, di TikTok, yang segala macam yang kayak dia tuh kayak menuntut hak dan iya. kewajiban dan bla bla bla. gini loh ya. Hmm. Kamu misalnya gini, kerja banyak kamu ke pasar coba. Ke pasar baru kuliah angkut coba. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Kamu misalnya ke pasar, Bu. Misalnya Bu atau enggak Pak, bisa aku bantu-bantu angkat-angkat beras ini. Ada kamu aja mungkin yang Makanya maksudnya sekarang ada zaman sekarang gengsi. bukan gengsi gini. Kamu tuh sebenarnya banyak kerjaan. Tapi kamu milih gitu. Enggak mau enggak sesuai gajinya. Kayak gitu-gitu. Aku kan S1, aku kan S2. Itu sama pernah tuh ada postingan tentang Nah, S1 iya. ngerendahin anak SMK tuh. Nah, itu enggak boleh. Si goblok Nggak aja boleh. S1-nya aja udah nggak ada kemampuan ngerendah-rendahin. Justru Goblok. anak SMK itu karena bukan udah- aku ngebela anak SMK ya. Iya. Anak SMK kan praktek. Iya. Sedangkan Iya. anak kuliahan Enggak menurut gua kayak cuma gua tahan. Enggak tahu sekarang agak maksudnya menahan. gini, ya maksudnya perbedaan cara belajar. Iya. Jadi permasalahannya sebenarnya pekerjaan tuh banyak. Yes. Pekerjaan banyak. Kemudian kamu aja yang terlalu memilih. Iya. Kayak gitu. Misalnya kamu kerja tapi gajimu kayak 1 juta. Ya udah itu aja dulu gitu. Bukan nggak ngerasa kayak nggak sesuai dengan S1 ya. Karena enggak. kamu juga nggak ada kemampuan, dalam artian belum Iya. ada pengalaman. Kalau kamu nggak mau kerja, usaha online banyak. Banyak. Iya, kenapa harus memposting kayak susahnya cari kerja? Kamu kayak disugesti gini.
kamu harus sekolah yang benar. Iya. Sekolah yang benar, kuliah yang benar. Karena cari kerja susah. Kenapa kamu harus disugesti begitu? Itu dari zaman Dari zaman kapan kamu disugesti kayak gitu? Apa ya? Kan enggak. itu sebuah sistem yang dibuat sih sebenarnya. Iya, kamu harus sekolah, harus kuliah. Sistem apa? Jadi kamu ngelawan orang yang bermateri. Jadi nih, ya. Ini apa ya? Aku lupa ya. Ngelawan orang yang punya Kamu ini orang bermateri ya? Iya, dengan aku yang tidak bermateri. Ini. Aku bisa menang. Lah, Menang Tapi kamu- gimana? tapi kamu nggak bisa makan habis itu. Minta rokok aja Romi. Gini ya, uang tuh perlu loh, itu loh. Materi loh perlu. Kecuali kamu tinggal di hutan, Yes. kamu survival, Yes. uang nggak perlu. Nah, tinggal cari tanaman, Iya. pohon, tanaman hewan. pohon, jangan makan tanaman racun lah yang mati. Iya. Tapi Tanaman kalau di sini, maksudnya di kota di mana, materi penting lah. penting, Cuk. Kamu gimana mau menang lawan orang bermateri? Soal pemikiran aja mati kamu. Iya, ini lagi-lagi soal genset. Makin lama ketemu makin goblok. Jadi ya, saking banyak ya aku lihat postingan yang apa ya, maksudnya kayak Iya. mengeluh susah, betapa Mengeluh. susahnya cari kerja, terus betapa apa repotnya gitu kan. Ya. Sama kadang-kadang kalau sudah kerja tuh banyak juga keluhan kayak mereka banyak menuntut haknya mereka Iya, dan lupakan kewajiban. kerjanya nggak seberapa, mintanya banyak. Nah, iya kan jadi kayak Iya. aku minta hakku segala macam bla bla bla. Tapi kewajiban Emang kerjamu kalian seperti apa? itu kewajiban kalian sebagai pekerja, pegawai. Kamu berkontribusi apa sama perusahaan yang tempat kamu kerja? Kayak gitu. Kalau misalnya nggak berkontribusi banyak ya, Dikit-dikit ini toxic apa namanya? toxic relationship, salah. Goblok. Toxic, Apa sih namanya? toxic. Pokoknya ruang lingkup kerja. Ya pokoknya ya. Pokoknya itulah jadi area kerja yang toxic. toxic. Padahal kalian sendiri yang toxic kan Iya, goblok. enggak gini, kalian aja yang kayak terlalu apa namanya? Terlalu terbawa perasaan, terbawa suasana. Dan karena sosial media terlalu banyak yang menuntut hak, mereka ngasih tahu kalian punya hak ini kan, punya hak ini. Iya. Mereka akan lupakan kewajibannya. Ki, mic-mu harus ini Ki. Bentar. Bentar sini kupasangkan. Cie, dipasangin. Bangsat anjir. Kayak gini. Nah. Oke. Nggak gini. Kalian harus sadar ya. Harus sadar bahwa senioritas tuh ada. Iya, Jelas. Jangan gini, kamu masuk terus seniormu itu kayak toksik dan segala macam. Ya, itulah ruang lingkup kerja. Kalau kamu nggak mau kerja ya bikin usaha. Juga tempat Makanya kerja bangun kan. tempat kerja. Ada Tidak orang bisa dihindari, kamu pindah kamu mau kemanapun. gini ya? Iya, kamu pindah ke tempat kerja manapun. Kamu mau bikin suasana kerja yang anteng-anteng aja nggak bisa. Hitam dan putih harus ada. Tetap ada yang namanya apa ya, pergelutan lah, sikut-sikutan pasti ada. Tetap ada yang penjilat ada. Ada, mau dong dijilat? Ini uang ya. Ini yang bermateri. Apa itu? Bodoh. Anak semester 20. Semester 20. Jadi gini, kalau misalnya kamu udah dari sekolah, kamu udah disugesti, kamu kuliah yang benar, cari kerja itu susah. Ya, jadi yang bisa diterima kerja itu cuma S1, S2. Ya, banyak kan gitu. Jangan mikir kayak gitu. Anak SMK itu yang notabene beda ya tingkatan Iya. anunya, bisa dapat kerja. Karena balik lagi tergantung Tergantung konslet. headset. Enggak sih, jadi Ini sekarang ya cari kerja itu cari aja, ada banyak lagi. banyak. Tinggal kalian mau apa enggak. Kadang-kadang udah ditawarin. Kenapa gini? Kenapa selalu ada apa namanya, ada grafik pengangguran? Padahal lapangan kerjanya ada. Karena mereka Coba nggak nih mau. sekarang di sini kamu ke Disnaker, ada. Itu gara-gara kamu mikirnya gini, gajinya nggak sesuai. Ya nggak bisa gitu dong bos. Kamu sesuai gaji kamu buat perusahaan sendiri. Itu pun pusing juga kepalamu nanti. Cari modal di mana? Iya, jadi gini. Kok aku rasa, coba kamu buka, pasti punya ada akun yang lowongan kerja. Ada. Itu ada terus loh kerjaan. Jangan akun-akun yang aneh-aneh. Ya, jangan-jangan akun bokep. Jadi itu pasti ada, selalu ada kerjaan. Tergantung kalian mau apa enggak. Bener. Selagi kalian mau, istilahnya kan kebuka tuh. Iya benar. Kemampuan kalian naik. Misalnya gini ya, kamu masuk di satu tempat kerjaan. Ya. Nah dari situ ya kamu survival lah, bertahan hidup gitu kan. Nah habis itu kamu bisa naik jenjangnya.
kayak gitu. Misalnya relasinya bagus, Iya. bisa naik kayak gitu. Kalaupun misalnya relasinya naik, terus apa levelnya nggak naik, ya penting kalian dapat gaji kan? Ada gini, ada ini itu yang membuat nanti gini. Misalnya kamu masuk kan dengan gaji yang kecil, bertahun-tahun pokoknya gajinya nggak naik-naik karena Iya. kamu ngeluh aja terus kerjaannya kan. Akhirnya ada anak baru nih, Iya. wah ini dilampiaskan ke sini nih. Ini senioritas, jadi senioritas itu kayak melampiaskan kali. Terus yang anak baru tuh gajinya lebih dari dia. Iya benar, anak baru muda seger, fresh graduate, baru kerjanya bagus, gajinya gede, wih marah nih. Pasti. Makanya Dikasih kamu- beban kerjaan, kamu aja nih kerjaan. Iya. Kamu aja nih kerjaan. Kerjaan tuh banyak sebenarnya. Jadi ingat ya, jangan bilang kalau susah cari kerja. Ya. Jangan gini, jangan tanamkan dalam pikiranmu. Susah cari kerja, bakal susah. Padahal kamu buka di internet, kerjaan online banyak. Banyak. Freelance online banyak. Kemudian dibuka di lowongan loker-loker tuh banyak. Ambil aja gitu. Kalau kalian pun misalnya, udah nggak ada paket data, mau nyari loker di mana? Cari aja keliling. Kan sekarang ada wifi gratis. Ada. Kecuali di tempat Yusa. Karena dibuat ke ngobrol. Di sini, di tempat Yusa itu Khusus ngobrol. khusus buat ngobrol. Tidak ada wifi. Jadi memang di sini vibes-nya dibangun untuk warung kopi ngobrol. Tapi kita nggak minum kopi. Karena lagi panas. Lagi panas cuacanya. Nah, balik lagi ke kerjaan. Bener. kayak Kayak kamu nih kerja. Ya, Pasti toksik kan? pasti ada. Nah, Tapi balik bertahan. lagi. Tapi balik lagi Karena gimana? duit. Karena Gimana duit. lagi? Karena butuh duit. Tai. Tai. Agak sih, karena balik lagi. Basicnya kalian kerja cari duit atau cari jenjang karir? Itu. Iya kan? Maunya apa dulu nih? Mau apa dulu? Mau jenjang karir atau duit gitu loh. Tapi kayaknya jenjang karir mengikuti deh. Bisa jadi. Uang itu mengikuti jenjang karir. Ya, balik lagi Iya kan. Kalau misalnya kayak aku nih, basically kerja. Ah. Ya kerja memang ya adanya itu terima. Kalau kalian mau lebih cari tempat lain. Nah, bener. Tempat lain dalam artian side jobnya. Side job, cari sampingan lah. Cari sampingan kan? Ya, kreatif ya. Kreatif. Teknologi udah canggih loh. Masa kita masih stuck dengan pola pikir yang kayak gitu-gitu aja. Karena aku- banyak juga aku lihat anak-anak muda tuh kayak apa ya? Gini ya. Dulu memang kita emo banget ya, kayak galau-galau parah sekali gitu. Masih kayak apa ya? Kehidupan maksudnya apa yang kita alami tuh kayak apa ya? Maksudnya kayak udah terpuruk banget gitu loh. Yusa kayaknya pernah zaman emo kayaknya dia. Jangan kan Yusa ya, kita juga anjir. Iya, rambut gondrong gak karuan kan. Jadi enggak, maksudnya kita pernah di posisi itu gitu. Tapi kan ini berbeda zaman. Berbeda zaman Tapi dan kenapa sudah ganti zaman masih kayak gitu? Nah? harusnya lebih cepat menyadari kan, aware. Harusnya anak zaman sekarang tuh lebih sat gitu nah. Makanya enggak, ini yang kadang-kadang kulihat, kalau ini yang aku lihat ya di kan di sosial media cepat sekarang kan, internet ada. Iya, akses kan. benar. Kadang-kadang di luar negeri tuh kadang-kadang bisa 2-3 kerjaan loh satu orang. Bener. Di Karena gini, di sini satu kerjaan ngeluh bang. Di sana tuh bisa sampai 2-3 kerjaan Iya, sehari tuh. kamu- Pagi, siang mana, malam mana, mereka tuh gila loh. Jangan kalian pikir luar negeri enak. Justru di sini lebih enak kalian. Satu kerjaan udah bisa nge-cover 3 kerjaan di luar negeri gitu. Gajinya. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena mereka lebih tinggi ya, Yes. anunya apa namanya? Kurs apa namanya? Kebutuhannya lah. Kebutuhannya lebih besar di sana kayak gitu loh. Kalian ini khusus buat anak muda sih sebenarnya. Iya. Yang jadi kalian kalau masih umur 25 jangan ngerasa tua ya anjir. Terus umur 25 tuh kayak ngerasa Iya kayak udah tua. yang ada masalah sih, udah hidup Udah. berat ya oke lah. Cuma udah rentang. jangan Bangsat. juga baru 20 baru lulus sekolah, anggaplah 20 sampai 25 kayak Ah. wah berat sekali. Ya bakal lebih berat nanti tuh. Hei, kamu 26 ke 230 tuh lebih berat lagi. Itu loh masa-masa dimana kamu digempur sama proses masing-masing. Wes kayak kuat gitu kan. Tidak ada anak umur 25 itu sukses. Salah. Ada. Itu kalau bukan privilege. Tuh nyambung kan. Aduh. Jadi kamu di umur segitu, misalnya kamu lulus kuliah umur berapa ya? Aduh, aku baru kuliah umur berapa? Aku juga lupa sih. Pokoknya 22 lah. Ini yang normal kah? Yang normal 22 atau 23. 23. Nah, setelah itu kan kamu berproses gitu loh. Kamu masuk ke dunia yang sebenarnya kamu harus mencari uang. Dan ketika kamu nggak siap dengan dunia kerja, ya udah. Kamu kan bakal apa ya? Kalian bakal memposting, aduh sulitnya Iya, cari kerja. aduh sulitnya kali. Aduh, butuh Iya. uang. Kayak Aduh, gitu. Padahal lapar. kamu di tempat kerjamu tidak kamu nikmati, kamu tidak jalani gini. Ingat ya. Iya, apa ya?
apa namanya, masa sikap bodoh amat tuh penting gitu loh. Wah, itu ada tuh bukunya tuh. Iya, ada tuh anunya. Jadi misalnya kamu di tempat kerja sebagai anak baru, terus orang kerjamu apa atasanmu kayak toksik segala macam tuh kayaknya cuekin aja gitu. Karena banyak anak zaman sekarang juga itu tadi bilang terpengaruh dengan media sosial. Benar. Sangat-sangat terpengaruh. Jadi Lebay. nah itu banyak kan. Jadi di anak muda zaman sekarang, Ah, aku lihat tuh apa ya? Mereka dikit-dikit ketika ngelihat sesuatu postingan tuh betul dicermati dalam artian, wah kayaknya ini aku banget nih, kayaknya aku bener-bener relate banget ini. Ya itu bahasa. Relate banget dengan kehidupan. Ini aku banget nih. Enggak lah. Enggak anjing. Kehidupanmu masing-masing setiap orang tuh berbeda. Nggak ada yang relate itu nggak ada. Cuman hanya saja momennya sama. Ya, momentumnya aja sama. Momentumnya sama. Tapi kalau misalnya relate dengan kehidupan, kayaknya kamu Enggak. beda. Setiap orang tuh beda, masing-masing proses hidupnya gitu. Jadi jangan terlalu, ya nggak apa-apa lah kalian buka media sosial, lihat interaksi. Silakan segala ya, macam. lihat. Cuma jangan juga itu jadi apa ya? Jadi panduan hidupmu. Gitu. Jadi panduan hidup yang kalian kayak, wah, aku ingin seperti ini. aku kerja, orang lain kerja bisa nonton konser, orang lain kerja bisa liburan ke sana kemari. Ya itu kan dia dapat duit panas. Ups. Enggak. Jadi kan mereka kan menabung, ya kan menabung. Kalian tuh kerja harus di lingkungan yang sehat. Tai. Nggak ada kerja lingkungan sehat. Kerja di mana? Di lingkungan kehidupan aja kadang-kadang. Kehidupan aja nggak sehat. Nggak Nggak bisa. ada. Itulah gejolak tempat kerja Iya, ya. Nah, nikmatin aja, di situ karena nggak sehat, kalian harus beradaptasi biar kalian sehat, ya kan? Iya, kalaupun misalnya kalau anak zaman sekarang nih relate nih, ini ada lagi masuk nih ke work life balance. Ya, anjing apa itu? Wah, apa? Gila nggak kekinian loh. Work life Bangsat. balance. Jadi Kerja. kerja sama hidup yang normal tuh harus balance. Oh gitu. Gimana tuh? Gimana? Jadi kadang-kadang kayak misalnya kalian kerja sudah susah payah segala macam, kalian butuh kayak ketenangan, terus butuh reward yang sesuai dengan kehidupan kalian. Jadi work life balance. Jadi kalian kehidupan normalnya sama kerja itu tidak berbenturan. Ada pembagian waktu yang tepat. Berarti dia bisa ini ya, bisa membagi. Yang ada salahnya juga itu. Nggak ada salahnya sih. Tapi Itu nggak mungkin ada dia salah. gini, dia yang bekerja dengan apa namanya, penuh rasa syukur kayaknya. Iya, atau duitnya yang bekerja bukan dia yang kerja. Benar sekali. Ya kan? Kalau bisa seperti itu sih. Itu orang-orang kaya di Amerika duitnya yang kerja ya. Iya. Iya. Kalau yang balik ke work life balance, aku cuma suka kata-katanya Panji ya. Bukan artian Panji. Apa bilang? Bang Bukannya- Panji bilang apa Bang Panji? Dia bilang work life trampoline. Apa itu? Jadi kadang-kadang tuh kehidupan dengan pekerjaan tuh kadang-kadang sama-sama ada gejolaknya di saat yang bersamaan. Oh iya. Aku yang sukanya itu doang. Maksudnya dalam artian bukan setuju atau tidak, tapi ya kadang-kadang itu ada gejolak hidup yang dimana sama kerjaan tuh kadang-kadang berbenturan. Iya. Datang ya, maksudnya Datang bergejolak bersamaan. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa balance kan tuh. Nggak ngalahin kan? Nggak ngalahin kok. Tanya kan? Hah? Nggak aman kok. Kalau nggak aman pasti kita disamperin. Jadi nggak perlu harus work life balance, nggak perlu. Kadang-kadang ya itu tadi ada benernya kata Panji. Kadang-kadang ya work life is trampoline. Jadi kadang-kadang kayak sama-sama tuh. Di mana gejolak hidup, di mana kerjaan berbenturan. Kalau work life balance tuh ada di zaman dahulu kayaknya. Di zaman Suku-suku. Misalnya di zaman orang masih tinggal di hutan, masih berburu, masih menambang pohon, ngambil buah, ya kan, meramu. Itu mungkin work life balance. Karena nggak semua dihabisin, tetap seimbang kehidupannya. Benar. Misalnya dia berburu nih, ya udah satu hari itu ya untuk makan seminggu, misalnya gitu. Iya. Dan mereka tetap merawat hal itu. Tetap kan? merawat, hutannya tetap dirawat, dia tebang tapi tetap juga ditanam. Jadi gitu. life-nya tetap ada. Balik ke work life balance. Dan susahnya cari kerja. Dan juga kalau misalnya kalian, misalkan lagi nganggur nih, kalau mau cari kerja ya cari aja dulu, dalam artian apapun itu terima, jangan aku mau kerja gitu. Tapi yang nggak capek jangan, ya, kerja aja dulu. Kalau Iya. mau kerja yang nggak capek nggak ada. Nggak ada. Editor yang kelihatannya santai pusing juga kan? Pusing juga. Kamu kira orang apa namanya tuh, konten kreator tuh santai? Tidak. Pusing ya. Kamu kira orang yang jalan-jalan ke luar negeri endorse produk, kamu kira santai? Tidak.
Bagaimana dia Maksudnya, harus tetap iya. Terus balik lagi kayak misalnya, nih ada teman kita buka usaha, kelihatannya wah enak banget buka, bisa buka siang. Tidak, mereka harus mikirin juga segala macamnya. Brandingan, pegawai, listrik, segala macam harus mikir. Apa punya dulu, belanja, ngatur keuangan, cash flow. iya, terus tiba-tiba harga naik. Mikir juga. Itu tuh nggak ada yang enak. Jadi kalau dibilang mau kerja yang enak, nggak ada. Ada kerja enak. Tepuk tangan ini, tepuk tangan. Kerja yang enak adalah Apa? mempekerjakan uang Anda. Nah, Ingat, uang Anda harus bekerja. Kalian bisa santai. iya banyak itu. Jadi dari banyak aplikasi yang sekarang yang bisa mempekerjakan uang Anda. Jadi kalian bisa santai, uangnya bekerja, kalian bisa dapat return, ya kan? Yes, tapi bridging kita nggak masuk ke sana karena belum ada yang masuk brandnya. Iya. Jadi kalian kalau mau support kami bisa klik link yang ada di bawah ya, guys ya. Jadi untuk membantu kami kayak lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang obrolan-obrolan yang menarik ya. Iya. Kayak gitu ya. Kalian juga bisa komen kali. Maksudnya kita mau bahas apa gitu Iya, kan? komen aja. Komen. Bahasin dong, bahas alien dong silakan. Misalnya gini, ya untuk saat ini kita nggak punya media sosial ya. Kayaknya kita nggak pengen. Kayaknya kita fokus di YouTube aja sih. Kita nggak punya media sosial yang lain gitu. Jadi kita fokus di YouTube aja. Jadi kalian bisa silakan komen kayak mau bahas apa. Misalnya bahas yang berat-berat sampai yang ringan-ringan kami bahas ya. Bahas alien, bahas konspirasi, konspirasi di Simpson. Tapi tetap ini adalah pendapat pribadi. Iya, tidak serta-merta Kalau bisa yang dijadikan kurang rujukan. atau yang lebih silakan di kolom komen. Bukan Kan tadi tuh orang-orang susah cari kerja gitu kan. Kan kadang-kadang kamu lihat nih beberapa temanmu di luar sana ya. Udah dapat kerja yang dalam artian posisi kalau orang-orang lain lihat tuh udah enak tuh. Tapi dia malah pindah. Itu kenapa itu? Bahasanya gini. Kenapa dia pindah itu mungkin dia ya pengen cari suasana lain. Terus dia juga nggak takut kalau nggak takut kehilangan kerja. Karena dia punya kemampuan. Benar sekali. Skill adalah yang utama. Karena dia udah tahu kemampuan dirinya dia. Bener. Mungkin Nah. ketika di tempat lain dia udah paham nih. Yes. Ini Pak. Oh, Bahasa kasarnya dia bisa punya nilai jual atas dirinya sendiri. benar sekali. Jangan beda nih dia. Dia punya nilai jual atas dirinya sendiri. bukan jual diri. Maksudnya? Wah. Bukan dia bukan punya nilai jual diri ya. Iya. Nilai jual atas diri. Iya. Kalau Di jual garis diri bawah loh teman-teman. jangan salah asumsi. Kita tidak menyarankan kalian jual diri. Kalau di banyak tuh kan case-case kan kalau misalnya kita dikerja di suatu perusahaan nih. Handphone gue bang. Apa? Oke. Satu perusahaan. Ya. Cuma, Terus tiba-tiba ada yang masuk nih. Wah, dia bawaannya ini. Ah iya. Nah, pendapatmu tuh gimana? Gini ya. Kamu dulu. Gini ya. Ini kayak udah jadi budaya sih orang dalam dong. Sebenarnya risih. Risihnya kenapa? Risihnya gini. Kita yang setengah mati belajar, setengah mati cari skill, dan dikalahkan sama orang yang cuman punya privilege orang dalam. Itu dongkol banget sih rasanya. Oke. Tapi itu udah jadi budaya loh. Gila nggak? Dimanapun ya. Dimanapun. Kita nggak boleh, maksudnya gini, kita nggak usah tutup-tutupin lah. Iya. Ya kan, itu kayak udah budaya banget gitu. Udah ada itu. Apa namanya, orang dalam kayak gitu. Tapi mau gimana? Kita bisa apa gitu loh. Kalau kita tersingkir dengan cara terpaksa seperti itu ya udah. Lagi-lagi ini yang memperbaiki harusnya sistem. Tapi sayangnya sistemnya selalu ada Nah, ada celah celah. untuk itu gitu loh. Gimana nih? Sebenarnya ya kamu yang punya kemampuan yang lebih kompeten, tapi dikalahkan sama orang yang Punya orang dalam. dia kuliahnya memang mungkin jurusan kuliah orang dalam mungkin. Mungkin Kuliahnya. sih. Kuliahnya bagaimana cara nyelip kayak orang Iya. dalam. Jadi jangan Itu kuliah kayak budaya yang benar-benar ngerut banget itu udah berakar. iya, berakar banget gitu. Kasian ya. Jadi anak-anak muda yang sebenarnya dia bisa dapat kerja sesuai dengan anunya, jadi nggak bisa, terhalang gitu. Nah, ini ada case lagi nih. Kalau misalnya nih, kan ada ini udah aku bagi udah nih kita bahas orang dalam ya. Lewat jalur orang dalam. Ada dua nih. Ada jalur orang dalam yang memang anak itu tidak punya kemampuan. Dalam artian dia Ya, terus yang satunya memang punya kemampuan. Gimana kamu ngelihatnya?
Kalau yang punya kemampuan sih itu oke ya, Sah saja kan? sah-sah aja, walaupun tetap jalurnya salah. Salah. Kayak gitu. Walaupun tetap jalurnya salah. Bukan salah, mungkin dia jalurnya ya pakai inilah. Ya licik lah pokoknya itu. Iya, pokoknya cara yang nggak bagus lah Tidak gitu. bagus. Itu sah saja, tapi ya itulah yang terjadi gitu kayak. Kalaupun dia punya kemampuan ya, Oke lah masih. oke lah. Masih bisa Jadi dimaklumin dia dikit bisa lah. berkontribusi dengan perusahaan atau tempat kerja itu gitu loh. Tapi kalau yang nggak punya apa-apa itu kayak jadi duri dalam daging kayaknya. Malah mungkin persentase banyak yang nggak bisa apa-apa ya. Ah itu kalau aku tuh nggak tahu. Awalnya Aku mungkin nggak loh ya, bisa, iya, awalnya ya mungkin. Itu nggak bisa aku apa namanya? Aku ini. Salam. Maaf lahir batin. Silakan. Gimana baru kelihatan ini, Pak? Nah, iya baru juga muncul ini. Silakan. Yes. Jadi aku nggak tahu ya itu persentasenya bagaimana dengan hal itu. Karena aku nggak pernah mencari tahu sih. Aku hanya di luarnya aja. Pokoknya orang dalam itu. Oh, tahu hanya orang dalam Nah, gitu ya. orang dalam itu udahlah, udah bukan rahasia lah. Tapi Kayak gitu. kebanyakan sekarang masih ditutupi. Percuma. Iya, jadi rahasia umum. Gini ya. Masa aku orang dalam. Kamu nutupin. Ya kan? Nah, terus aku ceritakan sama orang lain. Ya nggak mungkin dong ketutupin. Yes, Orang lain dia nyebar. Jadi ya rahasia umum jadi ya, tahu Rahasia sama tahu. umum. Nggak, rahasia umum tuh kayak mana sih? Nggak ada rahasia kayak rahasia umum. Rahasia tuh ya namanya rahasia nggak ada yang tahu gitu loh. Kenapa ada yang nama bahasa rahasia umum ya? Makanya itu. Nggak paham juga aku. Nanti kita carilah rahasia umum tuh apa. Anjir. Nggak Cari di penting anjir. KBBI. Dilema-dilema anak-anak cari kerja juga kadang-kadang kan ketika tidak sesuai passionnya mereka nggak mau. Terus ketika itu tidak sesuai salary-nya mereka nggak mau. Terus ketika toxic ada sedikit aja misalnya gangguan mereka anggap itu kayak wah ini udah nggak bener tempat kerjanya. Udah terpuruk banget hidupku. Kecuali memang tempat kerja itu memang tidak sehat sama sekali dalam artian dari sisi keuangan perusahaannya, dari sisi human resource-nya, banyak aspeknya oke. Tapi kalau cuma gara-gara satu dua hal terus dibilang tidak sehat kan tidak mungkin dong. Nah itu yang terjadi itu kan ketika memang ada proses yang dilewati, nanti Kalian harus bisa melewatinya. nanti ketika ya kita harus juga bisa melewati dan juga ketika ada orang-orang yang tidak memang punya skill akan jadi hancur itu perusahaan jatuhnya. Iya. Ketika kamu nggak, udah cut, kamu berpikir kayak udah cut, berarti cut. Itu kayak nggak usah dipertahanin kayak kamu harus bertahan dengan perusahaan itu demi. Nggak perlu. Kecuali kamu memang mau jadi zombie kayak dia kerja demi uang, Iya. kerja demi uang. Demi bertahan hidup di bulan-bulan berikutnya nggak ada masalah. Nah masalah. Tapi kalau kamu orang yang punya kemampuan lebih di atas iya kamu merasa rata-rata, kayak oh aku bisa punya skill yang lain lah gitu kan. duit pokoknya. Maaf. Duit. Kamu punya ya silakan lah. Silakan. Nggak ada yang melarang. As long itu tidak merugikan orang lain. Nah, pada intinya ya, nggak ada yang susah cari kerja. Kenapa kamu bilang nggak ada lowongan? Itu karena gini. Itu karena nggak ada yang sesuai keinginanmu aja. Iya. Lowongan banyak kok. Atau lowongan ada tapi memang kan tadi ada dua tuh menurutku. Yang pertama kamu bilang apa? Tidak sesuai kemampuan kita. Atau kita yang tidak bisa menyesuaikan si lowongan itu. Benar. Kamu masuk di mana? Kamu harus menyesuaikan diri. Jangan paksa mereka menyesuaikan dengan kamu. Karena kan banyak nih. Kayak case yang kulihat ya Nah. di beberapa perusahaan. Misalnya dia sarjana hukum tapi kerja di ekonomi atau anak akuntansi jadi kerjanya di apa jadi kuliah Tapi itu nggak masalah sih. Gak ada masalah. Jadi kadang-kadang kuliah itu ya udah kamu bisa mendalami ilmu tersebut. Tapi Aplikasinya dalam kerjamu bentuk- belum tentu belum tentu sama. Sama. Selama kamu di tempat kerjamu berkontribusi dengan baik gitu loh. Yes. Kamu bisa beradaptasi. Misalnya gini, kamu anak hukum, kamu kerja di bank. Ya udah ilmu hukummu kamu punya. Iya. Kayak gitu. Tapi di bank kan kamu belajar tentang ekonomi, Ekonomi tentang segala apa, tentang kayak gitu loh. Selama kalau misalnya kamu aku kerja di bank tapi nggak sesuai dengan hukum, ya mungkin pergi aja mending. Cari aja. Kamu cari ke notaris kemana Ya, gitu kan? yang ada buka legalnya, lowongan yang gitu. bagian-bagian legalnya. Iya. Jangan apa ya? Jangan memaksakan sebuah perusahaan itu mengikuti Kemauan kita. iya kemauanmu. Emang kamu siapa? Kamu siapa? Kamu adalah setitik debu di antara Di antara jutaan jutaan partikel iya, jutaan yang lain. partikel-partikel di dunia ini, gitu. Maksudnya di negeri ini gitu nah. Karena banyak juga sekarang kayak
Menurutmu pengangguran banyak itu kenapa? Ya? Pengangguran banyak itu kenapa? Satu yang tadi kan, mereka tidak mau tidak bisa menyesuaikan diri kan. Kedua, udah malas duluan. Malas duluan. Karena malas duluan gue bilang apa ya? Kadang-kadang kayak, capek nanti aja capek kerja di sana gini. Udah capek duluan. Padahal kerja aja belum udah capek duluan. Apa coba? Karena kalau udah malas udah mau ngapain pun udah nggak bisa. Mau jalan pun cari lowongan sana sini udah males. Sudah mager. Jadi beban orang tua. Iya. Padahal kamu punya HP dan punya kuota loh. Tapi kamu habiskan cuma buat nonton main game atau nggak nonton hal-hal nggak penting ya. Ya kalau main game fix kamu adalah pengangguran nolep nih. Lowongan pekerjaan itu ada. Kamu aja yang malas. Aku nggak mengutuk kalian ya. Cuman ini hanya mengingatkan kalian gitu. Apapun di bidang kalian kerja sekarang, itu ada kemungkinan bisa menghasilkan. Balik lagi, kalian bisa memaksimalkan itu apa enggak? Bener. Kalau memang kemampuan kalian gaming, silakan perdalamin gitu. Kemampuan kalian MC, dalamin. Silakan. Banyak ya kan. Silakan Mas. Monggo. Hah? Harus cukuran ya. Jadi sekali lagi kalian harus menanamkan dalam diri kalian, kepala kalian nih, ya nggak melulu cari kerja. Ya. Nggak melulu kerjaan susah, nggak. Jangan berpikir kayak gitu. Kerjaan ada, silakan ambil. Terus jenis usaha banyak. Silakan ambil, resikonya terima, lakukan sepenuh hati, ya kan? Karena kalau nggak dari niat ya nggak bisa ya. Percuma. Kalian cuma nanya-nanya kalau ada lowongan info lowongan. Iya loh, udah infoin nggak apply kan goblok. Ayo yang kamu pernah cerita dulu, info lowongan terus gajinya nggak sesuai gajinya, anjing. Bangsat lo. Gajiku dulu tempat dulu segini. Iya kan itu kan tempatmu yang dulu, kamu udah keluar goblok. Udah keluar, jangan samakan kamu di tempat baru. Tempat baru ya baru lagi, kecuali kalian punya kemampuan. Gaya hidupmu dirubah. Jangan ngikutin gaji kecil mau hedon anjing, nggak bisa bu. Bos, gaji 5 juta, ke klub tiap malam, nongkrong tiap malam, habis. Sedekah enggak? Terus nanti ketika kena cobaan, ya Allah cobaan apa lagi nih ya Allah. Anjing. Wah, langsungnya Tuhan anjir. Kan banyak gitu kan. Dapat gaji lupa terus lu hedon, nongkrong ke klub tiap malam. Apalagi mau menghabiskan duit habis langsung kayak bencana. Buat dedek gemes, buat dedeknya. Sok-sok jadi sugar daddy anjir. Gaji 5 juta begaya. Jangan kayak gitu, Sesuaikan. Kata Bob Sadino apa? Sesuaikan gayamu dengan isi kantong. Kalau di anak zaman sekarang tuh hampir sama. Apa? Selera tidak sesuai salary. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Seleranya pakai Gucci, Prada. Gaya elit ekonomi sulit. Iya. Gaji kan gayanya pokoknya Prada, apalagi tuh yang luxury, yang brand-brand luxury itu kan. Iya, Ngapa harus pakai itu lah? Giliran nongkrong, enggak bodoh kan? Bayar dulu, Po. Kenapa kamu? Pakai cabe. Kenapa? Kenapa kamu harus beli barang branded? Kalau bukan aku kan? Kenapa? Siapa? Misalnya? Iya, misal. Kamu kenapa beli barang branded? Kalau yang kulihat ini ya, karena barang-barangku nggak ada yang branded. Kenapa mereka tuh beli barang branded? Kebutuhan sosial, pengakuan. Validasi ya? Validasi. Kan kadang-kadang nih teman-teman nih, misalnya nih kita nongkrong nih. Misalnya kayak apa ya? HP lah, kita paling gampang HP lah. Teman-teman nongkrong, wah semua iPhone 12 ya, macam 14 Pro Max. 14 Pro Max. Aku nggak tahu udah iPhone sampai berapa. 14 Pro Max. 14. Sekarang terus kamu cuma pakai Android. Jadi kadang-kadang kayak, wah, aku harus cari cara nih biar bagaimana bisa masuk circle-nya itu ya. Dan juga ya, karena ketika masuk circle itu mungkin validasi di atas masyarakat. Wah, gila anak hits ini, anak hype nih. Tapi kalau ngomong kayak gini, ya banyak. Kalau mau pergi tuh entah kenapa begini. Lain, kalau duduk tuh begini, dibalik kayak gini. Iya, dibalik biar gambar kayak gigitnya kelihatan. Gini. Kamu pakai barang branded, kamu posting, terus netizen bilang itu KW. Gimana perasaanmu? Gimana? Netizen itu lebih ngeri.
Gimana? Kamu udah nih beli misalnya beli baju 500. Bener-bener ori itu, bener-bener Iya, ori. 500 ribu lah baju ori nih. Misalnya. Terus kamu posting kan? Gue bilang, "Alah KW aja gaya." Gimana perasaannya? Nggak, itu tahu nggak kenapa? Kamu harus klarifikasi Iya. gimana? Semakin kamu klarifikasi dihajar kamu sama netizen. Tahu nggak kenapa netizen bilang gitu? Kenapa? Mukanya nggak cocok. Barang sama muka tuh nggak cocok, nggak nge-match. Berarti jangan baju dulu ya. Jangan. Skincare dulu. Skincare dulu, muka dulu benerin. Kantong udah bener ya? Kantong udah bener, oke. Tapi kata kalau kantong memaafkan muka loh. Ah iya, itu bagi sugar daddy. Oh iya sih. Benar. Balik lagi kalau kantong cuma 5 juta tapi kamu hedon. Selesai. Ya, jangan sekarang jangan ya walaupun kita ngomong nih, kita Iya. ngomong jangan mencari validasi terus hemat-hemat duit. Kayaknya kalian juga kayak terserah saya dong ini hidup saya. Ya, itu banyak orang gitu. Heeh. Orang duit saya aku yang kerja, Nah, terserah. terserah ya. Iya bener, terserah Bener, kamu bener. goblok. Tapi jangan kamu ngeluh juga, bosan juga kita lihat anjing. Kalau misalnya kamu sudah terserah dengan dirimu, ya efek dari itu jangan kamu lempar balik gitu Ke loh. orang-orang yang sekitarmu. Iya, gitu. Ketika nanti, oh terserah aku cara ngabisin gimana? Iya kamu hedon segala macam. Nanti duitmu habis baliknya Balik ke gimana? teman. Habis Kamu nih punya uang. Kamu punya uang. Jangan ada aku yang nggak punya uang. Ada ke 100 po. Jangan gitu. Itu kayak susah juga kita menjelaskan ya. Iya, itu kayak dinamika ada kehidupan zaman Bijak sekarang. Iya. Bener-bener kayak aduh, bos, please lah. Jangan kayak gitu. Jangan Memang kamu yang kerja, cuma Iya. berpikir rasional lah. berpikir rasional gitu loh. Ada zakat yang harus dibayar. Yes. Ada sedekah yang harus dikeluarkan. Ada orang tua yang harus Dibiayai. bukan dibiayai. Dikasih rezeki. Iya dikasih rezeki. Ada dirimu yang harus kamu urus gitu. Urus. Gitu. Jangan Sama dia gemes ada- terus. Ada masa depan yang harus kamu siapkan. Iya. Wah, anjay. Gila. 5 pilar kehidupan. Anjir. Gila. Ini adalah 5 tips. 5 poin. 5 poin kamu menjalani hidup yang work life balance. Pertama apa tadi? Anjing ini lihat salah ini. Pertama tuh zakat. Ada zakat yang harus dibayar. Hanya kecil 2,5%. 2,5% loh. Ya Allah, bro, ya Allah. Beli nongkrong tiap malam habis 500 Nongkrong. gak ada masalah. Gak ada masalah. 2,5% mikir. Hai. Ada sedekah yang harus keluar. dikeluarkan. Zakat harus, sedekah ya dikeluarkan juga karena itu ada bagian-bagian tertentu. Iya. Kemudian ada orang tua yang harus dibagi rezeki. Dibagi rezeki. Kemudian ada diri yang harus dirawat. Dan ada masa depan yang Harus dipersiapkan. Dipersiapkan. Gila. Oke, itulah penutup pembicaraan kita. Itu adalah 5 poin yang tidak pernah saya jalankan. Itu hasil dari obrolan kita dapat 5 poin itu 5 ya. poin. Dapat 5 poin itu ya, kalau kalian mau menjalankan itu silakan. Syukur, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya gini, misalnya ada yang jalankan, terus ada dampak efeknya, ngomong ke kita ya. Tolong ngomong ke kita. Ngomong ke kita, apa dampak efeknya? Siapa tahu beneran ada istilah. Siapa tahu istilahnya bener pon. work life balance kamu bisa kamu jalankan gitu. Yes. Jadi ya itulah pembicaraan kita tentang mencari kerja. Mencari kerja Iya, ya, sebenarnya pekerjaan tuh ada ya. ada. Balik Lowongan lagi. kerja tuh ada. Kalian Balik mau apa lagi tidak? ke diri Anda, diri kalian. Kalian mau atau tidak? Kayak gitu. Kalaupun mau harus menyesuaikan diri. Iya. Jangan keadaan yang harus menyesuaikan kalian, tapi Benar kalian harus sekali. menyesuaikan ke keadaan. Kalian harus menyesuaikan keadaan karena sudah 2:30. 2:30 pagi ya di sini ya? Iya, Di sini masih pagi. Di sini kita di LA ya. bukan di LA. Kita kan di Antartika. Oh iya di Antartika ya. Bro, dingin. Bener dingin minumnya Enggak es. dong. Goblok di mana? Kita di Antartika tapi kita di balik dindingnya. Di balik dinding Antartika tuh ada Oh iya, kehidupan. karena kan flat earth. Bukan, flat earth sih lain. Kan dinding katamu. Jadi di Antartika tuh ada dinding. Di dalam dinding Antartika tuh ada kehidupan. Dinding di sebelahnya. Oke, ini adalah next episode Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Sudah sekian Jangan lupa lama. subscribe. Iya, sorry ya. Lama kita nggak ngobrol. Saking lamanya aku bingung mau posting apa. Saking lamanya kita nggak ngobrol itu kita karena sibuk ya, kita sibuk Sibuk. masing-masing. BTW mungkin untuk bulan-bulan ke depan konten kita akan berbeda ya. Iya Kalau berbeda. kita ngurus event, Oh iya, itu ada lagi. Itu bakal masuk konten juga. Kan? masuk konten dong kita ngurus event dan Itu menarik tuh. ya doakan maksudnya event yang kita jalankan bisa baik ya. Bisa jalan lah. Ya. Jangan lupa subscribe dan share ke
tetangga kalian yang banyak bacot. Yang lagi cari kerja. Iya, ya. Anak-anak tetangga kalian yang cari kerja tidur terus. Iya, tuh loh, lihat anak tetangga. Widih. Dan anak tetangga terus sudah kerja. Thank you. Apa tadi? Oh iya, kalau kalian mau support, Silakan klik. silakan link. klik link yang di bawah. Ya, itu untuk membantu kami supaya kami lebih semangat lagi ya. Biar Mungkin gini, kenapa kita klarifikasi dulu sebelum. Kenapa kita lama tidak syuting karena nggak ketemu waktunya ya? Yes. Kalau Kemarin ketemu- minggu lalu ada, cuma ternyata tidak pas. Iya, sakit anjir bisanya. Tuh kan nggak ada yang percaya aku sakit, nggak boleh aku sakit. Bukan gini loh. Maksudku itu kan aku yang mau ke sana gitu nah. Nggak maksimal. Astaga, Iya sih. kemarin mau produksi nggak jadi, aku batal. Oke, Oke, sip dah. terima kasih. Terima kasih. Sudah menonton sampai Para heroes. Iya, para heroes. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan share ke segalanya lah. Bye. Thank you. Always keep